Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan dan akhwati fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita memperbaharui menyegarkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa menyertai kita. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah memberikan contoh terbaik di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azinullah yakum jami'an. Pada kesempatan ini satu kaidah di antara kaidah-kaidah fikih kita bacakan. Ad-dararu la yakunu qadiman. Sesuatu yang mudarat, sesuatu yang berbahaya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang lama. Maksudnya sesuatu yang ada dan berlangsung lama atau menjadi adat dan kebiasaan. Kalau dia mengandung bahaya maka tidak bisa dipertahankan dengan alasan sudah menjadi tradisi dan sesuatu yang berlangsung lama. Ini tentu takkid ya, pembatasan daripada kaidah sebelumnya adalah al-qadimu yutraku ala qidami, sesuatu yang lama dipertahankan pada kondisinya yang sudah lama itu. Ya, tentu Islam tidak memberangus semua apa yang ada selama dia masih baik, masih cocok dengan kondisi kekinian. Ya, karena hukum asalnya segala sesuatu bertahan pada kondisi semula. Namun tentu ada batasan sampai kapan sesuatu itu bisa kita pertahankan, yaitu selama tidak mengandung bahaya. Hal ini tentu karena pendahulu kita banyak latar belakang yang mewarnai kehidupan mereka, baik dari segi kondisi keadaan alam ataupun tradisi dan budaya bahkan agama. Ketika ke Madinah, ya banyak hal. Contohnya beliau mendapati orang Madinah ketika itu Yahudi khususnya berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya, kenapa mereka berpuasa? Kemudian dijawab bahwa ini adalah sebagai bentuk syukur Nabi Musa diselamatkan pada hari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih dekat dengan Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan puasa. Dia pertahankan ya kebiasaan berpuasa itu. Di contoh yang lain juga Nabi SAW juga mendapati mereka ada perayaan-perayaan, hari raya. Maka Nabi kemudian menyatakan bahwa qad abdalahullahu khairul lakum. Ya khairan lakum. Allah telah mengganti hari raya ini dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi apa yang masih baik beliau pertahankan, apa yang sudah tidak sesuai, apalagi hari raya yang dilatar belakangi agama lain, Nabi SAW kemudian menghapusnya dan diganti dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian kalau kita bawa ke kondisi kekinian kita, ya, ini real dan nyata bahwa ada misalnya gudang atau pabrik yang di tengah-tengah permukiman didemo, diprotes, disuruh pindah dan sebagainya karena dianggap berbahaya, ya, dalam artian pencemaran udara dan sebagainya kepada permukiman tersebut. Ya, padahal tentu ketika pabrik atau gudang tersebut misalnya dibangun dulu, di sekitarnya belum ada permukiman. Tapi karena perkembangan, ya, keadaan perkembangan kehidupan, bertambahlah permukiman, bergeser, meluas sampai ya ke wilayah pabrik atau gudang tersebut, sehingga yang dulunya gudang atau pabrik tersebut dikelilingi oleh
hutan dan kebun misalnya, sekarang sudah menjadi ya di tengah-tengah permukiman. Berubah keadaan, ya dulu tidak berbahaya, sekarang berbahaya, maka wajar dalam kemudian sesuatu ini dianggap tidak bisa lagi dipertahankan atau mesti bergeser lagi ke tempat yang lebih sepi, tidak ada permukiman di situ. Demikian pula contoh ya dalam masalah kebiasaan adat istiadat, ada mungkin adat yang tidak cocok lagi dengan agama Islam, misalnya tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan karena mungkin nenek moyang kita dulu banyak, atau ada yang latar belakangnya adalah animisme dan dinamisme. Ya, sehingga kalau ada kebiasaan seperti itu yang tidak cocok lagi dengan nilai tauhid dalam Islam, maka itu yang perlu diganti, konten-konten yang mengandung kesyirikan. Atau misalnya ya kebiasaan minum-minum, pesta ada minum-minuman kerasnya, miras dan sebagainya. Ya, ketika bertentangan dengan akidah dan keyakinan Islam kita, maka tentu hal seperti itu ya harus diganti dengan minuman yang konsumsi yang halal misalnya. Nah, itu ad-dararu la yakunu qadiman. Atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan suami istri. Ya, kalau mengakibatkan sesuatu yang berbahaya, mengancam nyawa, merugikan fisik dan finansial misalnya, maka itu tentu menjadi alasan untuk kemudian mengambil yang terbaik. Kalau memang harus berpisah, berpisah misalnya. Kalau memang hubungan itu sudah tidak produktif lagi, bahkan menjadi suatu yang berbahaya. Demikian barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.